Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wat ta'awun wa nahana 'anil tafarruqi wa tanazul. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wattiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah. Tikon bi qoulihi ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Wa qala ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Saudara seiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat Masjid At-Taubah yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar. Terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana Allah tegaskan dalam firman-Nya, wassalamu ala man ittaba'al huda, wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali betul-betul kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Ibadah itu apa? Ibadah itu semua ucapan, perbuatan, keyakinan, apa saja yang dilakukan oleh seorang hamba yang diniatkan ikhlas mencari keridhaan Allah, pun tentunya harus sesuai dengan tuntunan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula doa minta kita, semoga hati, iman, ibadah, akhlak, dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga, dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak-banyak kebaikan, dan dengan istiqamah, insya Allah akhir kehidupan kita mati dalam badan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan, berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Sebagai khatib tidak mengingatkan itu diri pribadi, semoga bermanfaat pula untuk jamaah sekalian.
dalam rangka menjalankan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberikan nasihat peringatan, karena sesungguhnya nasihat peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Mari dengan semangat minta kekuatan pertolongan kepada Allah, kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena di kolong langit ini tidak ada manusia mulia atau dimuliakan oleh Allah. Jika ada manusia mulia dimuliakan oleh Allah bukan karena pangkat jabatan, kecuali pangkat jabatan itu menjadikan dia istiqomah menegakkan agama Allah. Tapi kalau menjadi pemimpin, pejabat, aparat dengan cara curang, menipu, kemudian mensengsarakan, menyusahkan umat dan rakyat, maka jabatan kedudukannya itu kelak akan menjadikan sebab dia diazab dengan berat, kecuali sebelum mati dia bertobat. Orang mulia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena nasabnya, juga bukan karena gelar pendidikannya, bukan karena suku kulit dan bangsa, tetapi siapa yang benar-benar beriman dan bertakwa, itulah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Pun dengan jelas tegas Nabi mengatakan aksaru ma yudkhilul jannah, aksaru ma yudkhilul jannah. Kebanyakan dari umatnya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan dua faktor utama: takwa Allah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia. Saudara seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan satu firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat yang ke-176. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wa taba'a hawa. Famathaluhu kamathalil qalbi in tahmil alayhi yalhaz aw tatruku yalhaz. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sekiranya kami kehendaki manusia, akan kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat kami Al-Quran. Tapi kecenderungan manusia itu lebih mencintai dunia daripada akhirat dan mengikuti, diperbudak oleh hawa nafsu. Seseorang, satu kaum, kelompok, golongan yang telah diperbudak oleh dunia dan hawa nafsu adalah seperti anjing. Anjing itu dia kalau ditinggal dia tetap akan saja menjulurkan lidahnya. Perumpamaan yang demikian adalah perumpamaan suatu kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Muhammad, ceritakan kepada umatmu agar mereka mau berpikir. Pelajaran yang terpenting dari ayat yang mulia ini adalah ada 3 penyebab, 3 faktor yang menjadikan sebabnya manusia rusak dan hancur sesat. 3 faktor penyebab manusia rusak, hancur dan sesat. Yang pertama adalah tarkul Quran, yaitu karena meninggalkan Al-Quran. Yang kedua, karena hubbud dunia, lebih mencintai dunia daripada akhirat. Dan yang ketiga adalah karena mengikuti hawa nafsu. Yang dimaksudkan meninggalkan Al-Quran adalah sebagaimana Allah jelaskan, tegaskan ketika ayat ini dibacakan oleh Rasulullah, para sahabat takut, gemetar, bahkan ada yang mengatakan sampai pingsan karena khawatir terkena ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat yang ke-30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan berkatalah Rasul, ya Rabbu, sesungguhnya umatku meninggalkan Al-Quran. Umatku tidak lagi mempedulikan Al-Quran. Kemudian pada surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43 ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yakhshu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran peringatan Allah Al-Quran, maka Allah akan datangkan syaitan, yang syaitan itulah yang akan mengombang-ambingkan di dalam kesesatan.
Siapa yang dimaksudkan orang meninggalkan Al-Quran? Yang dimaksudkan orang yang meninggalkan Al-Quran, yang tidak meyakini, tidak mengimani kebenaran Al-Quran. Termasuk yang meninggalkan Al-Quran adalah orang yang malas, tidak semangat, tidak bersungguh-sungguh membacanya, mempelajari dan memahaminya. Dan termasuk orang yang dikatakan meninggalkan Al-Quran adalah orang yang tidak sungguh-sungguh mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran. Dan satu lagi yang dimaksudkan orang yang meninggalkan Al-Quran adalah orang ini menyatakan dirinya beriman, tetapi tidak menjadikan Al-Quran sebagai way of life-nya, sebagai pedoman hidupnya. Ingat jamaah sekalian, la sa'ada fi hayatina illa bil Quran. Tiada kebahagiaan dalam kehidupan kita kecuali dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah lebih mencintai dunia daripada akhirat. Celakalah, celakalah, celakalah. Siapa yang celaka itu? Yaitu orang yang lebih mencintai dunia daripada akhirat. Celakalah, celakalah, celakalah. Siapa yang celaka itu? Orang yang pakaiannya lebih baik daripada amal ibadahnya. Ini satu kiasan. Orang yang untuk urusan dunia, hura-hura, maksiat dan dosa, dia gampang mengeluarkan hartanya di jalan syaitan. Sulit sekali tapi mengeluarkan harta di jalan Allah. Ini gambaran orang yang untuk urusan pribadinya dia lebih senangkan, lebih utamakan daripada untuk kepentingan ibadah dan akhirat. Kalau kaitannya dunia dengan harta, harta itu terbagi menjadi 3 jamaah. Milik Allah, milik kita, milik syaitan. Harta dikatakan milik Allah karena kita gunakan untuk ibadah, kita infakkan, kita sedekahkan di jalan Allah. Harta milik kita hanya untuk senang-senang, ajang sana ajang sini, bira begini sana sini. Na'udzubillah min dzalik, harta milik syaitan kalau digunakan untuk kemaksiatan dan dosa. Kemudian kalau orang sudah diperbudak oleh hawa nafsu, dia akan menghalalkan segala cara. Dia enggak akan pedulikan hukum aturan syariat Allah Subhanahu wa taala karena hanya untuk kesenangan sesaat. Maka menarik sekali nasihat dari Imam Syafi'i akan 3 hal penting. Siapa yang dia betul-betul memperhatikan ini, insya Allah dia akan diberi kebaikan, keberkahan, keselamatan dunia wal akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Syafi'i? Jadikanlah akhirat itu di dalam qalbumu, dalam hatimu. Siapa yang dia bisa menjadikan akhirat dalam qalbunya, hatinya, maka akan diberi kebaikan, keberkahan dan rahmat oleh Allah, dicukupkan dengan masalah urusan dunia dan bahkan untuk kepentingan akhirat. Yang kedua, beliau juga mengatakan, tapi jadikanlah dunia itu sebatas genggaman tanganmu saja. Jangan sampai melekat pada hatimu. Karena kalau sudah dunia melekat pada hatimu, kamu akan diperbudak oleh dunia, sehingga kamu akan mudah dipatahkan, dirusak, dihancurkan dan disesatkan oleh syaitan. Yang ketiga, beliau mengatakan, yaitu apa? Ini juga nasihat yang sangat berharga. Jadikanlah akhirat dalam genggaman tangan, jangan sampai dalam kolbu. Jadikanlah akhirat dalam kolbumu, ya, jangan sampai di luar hati kita. Jadikanlah dunia sebatas genggaman tanganmu. Dan yang ketiga, beliau mengatakan, dan jadikanlah kematian itu di pelupuk matamu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Dan ingat firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Mari kita minta pertolongan, kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat karunia yang Allah berikan betul-betul hendaknya kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita di dunia ini tidak lama, maka pastikan dengan semangat bersungguh-sungguh meminta kekuatan pertolongan kepada Allah. Insya Allah dengan mengikuti tuntunan Allah, jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, jadikan wasilah dunia untuk mengantarkan kepada akhirat kita, dan jangan sampai hawa nafsu menguasai kita. Insya Allah kita akan berkah, bahagia, selamat dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat buat kita bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. I'lamu anallaha ghafurur rahim.
Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saudara beriman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menutup khutbah saya, satu renungan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ini juga kaitannya dengan kunci kebaikan. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci kebaikan, yaitu hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal soleh. Sebab jika kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal soleh, maka syaitannya akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama. Waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati. Nggak semangat juga mati. Tapi alangkah baiknya semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal soleh, sehingga pun insya Allah kalau mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk selalu berzikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan baik pula dalam ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami, rezeki yang baik dan halal, amal ibadah yang diterima, rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, rahmah, keturunan putra-putri yang baik, solih, solihah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah kekuatan, kesabaran, pertolongan dan kemenangan ya Allah pada kaum muslimin dan muslimat yang berdakwah berjadi jalan-Mu ya Allah. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam. Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam. Ya Allah, berikanlah ketabahan, kesabaran, kekuatan, rizki, dan tetapkanlah istiqomah dalam Islam dan iman ya Allah pada saudara-saudara kami yang kena musibah, yang ada di Aceh, di Sumatera Utara ataupun di Sumatera Barat ataupun dimanapun berada ya Allah. Tetapkanlah dalam Islam dan iman, jauhkan keburukan, musibah dan fitnah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Allahumma khtim lana bil Islam, wahtim lana bil iman, wahtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, akhirilah kehidupan kami dengan iman, dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, janganlah Kau matikan kami ya Allah, kecuali setelah amal ibadah kami lebih banyak dari dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.